Bagus. Ini yang mau wawancara terkait permasalahan yang dapatkan dalam kegiatan PPG Darajat 2022. Yang mau menanyakan dua permasalahan. Yang pertama yaitu tentang pemanfaatan model pembelajaran inovatif di S1 Penyiaran, dan yang kedua adalah pembelajaran berbasis hoax di S1 Penyiaran. Nanti pertanyaan pertama nanti terkait pemanfaatan model pembelajaran inovatif di S1 Penyiaran. Menurut Pak Ida Bagus, apakah guru di S1 Penyiaran sudah menerapkan model pembelajaran inovatif itu? Untuk di SD Negeri 1 Penyaringan dalam proses pembelajarannya ada beberapa guru yang sudah menerapkan pembelajaran inovatif dan ada juga yang tidak menerapkan pembelajaran inovatif karena kurangnya pelatihan-pelatihan maupun pencarian sumber-sumber untuk pembelajaran inovatif yang ada bisa diterapkan di SD. Selanjutnya, apakah Bapak sudah menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Kebetulan saya mengajar di kelas 6 yang dimana notabene siswa kelas 6 itu memerlukan pengetahuan yang lebih luas agar nantinya mereka bisa mencari pengetahuan sendiri. Nah, dimana pembelajaran inovatif yang saya lakukan ada beberapa diantaranya yaitu pendekatan terhadap siswa atau keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, terus juga pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada di zaman saat ini. Berarti Bapak sudah melakukan pemanfaatan teknologi? Sudah. Pemanfaatan teknologinya Bapak memanfaatkan? Baik, untuk penerapan pembelajaran inovatif dengan menggunakan teknologi, yaitu sudah tentu adanya koneksi internet yang bisa membuat tampilan dalam proses pembelajaran itu menarik, seperti para siswa itu tertarik dengan video-video pembelajaran yang sesuai dengan umur dan karakter mereka di jenjang kelas 6. Nah, selain itu keterlibatan siswa, yang dimana keterlibatan siswa itu sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Jika siswa itu terlibat langsung, maka siswa itu ada motivasi dalam proses pembelajaran. Seperti contohnya dalam proses pembelajaran mereka mencari sumber-sumber lain di luar sekolah, terutama melalui internet. Mereka mencari materi-materi pembelajaran yang inovatif sehingga nantinya pada saat proses pembelajaran tersebut mereka mampu menyampaikan apa yang mereka cari di internet dan bisa menyampaikan ke teman-teman mereka, sehingga keterlibatan siswa itu sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Jadi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama melakukan pembelajaran inovatif ada hambatan yang Bapak temukan? Untuk hambatan, pertama kali saya menerapkan pembelajaran inovatif tersebut, pastilah ada hambatan. Seperti contohnya, ada beberapa siswa yang tidak memiliki Android ataupun sarana dalam mengakses internet, sehingga dari beberapa siswa tersebut ada permasalahan. Dari hal-hal semacam itu, saya menyarankan kepada anak yang tidak memiliki gadget atau Android bisa menumpang dengan temannya, sehingga proses pembelajaran mereka bisa saling bertukar pikiran, saling menanyakan satu sama lain dalam mencari ilmu, terutama materi-materi yang ada pada kelas 6. Jadi Pak, kedepannya apa harapan Bapak terkait penggunaan pembelajaran inovatif di S1 Penyiaran? Mengenai harapan, sudah tentu harapan saya sebagai pendidik yaitu ingin melihat para siswa itu berkreasi secara inovatif, kreatif dalam baik itu mencari sumber-sumber lain tentang pembelajaran yang mereka pelajari, sehingga nantinya bukan saja di sekolah yang mereka dapatkan, tetapi di luar sana masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi. Dari hal tersebut, keterlibatan siswa,
Terus keterlibatan teknologi dalam proses pembelajaran itu sangat penting, dan hal itu saya akan terapkan secara kontinu. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk permasalahan kedua tadi, ini terkait penerapan pembelajaran yang berbasis pertanyaan pertama yaitu apakah pembelajaran berbasis HOT di SD1 penyaringan ini sudah pernah diterapkan? Untuk saya sendiri mengajar di kelas tinggi, saya sudah menerapkan beberapa soal-soal yang berbasis HOT. Nah, yang dimana pembelajaran yang berbasis HOT itu kan dari C4 sampai C6 untuk menganalisis proses pembelajaran. Jadi siswa-siswa tersebut sudah saya pernah terapkan proses pembelajaran HOT, baik itu materinya dan juga soal-soal yang saya berikan kepada para siswa. Apakah siswa itu bisa mengikuti pembelajaran berbasis HOT? Ya, sudah tentu setiap ada inovasi-inovasi baru, pasti ada kendala-kendala yang dialami para siswa. Nah, dari kendala-kendala tersebut, kita sebagai pendidik mencari jalan keluar dengan cara memberikan pemahaman apa itu HOT, yang dimana high order thinking skill. Jadi soal-soal yang akan diberikan kepada siswa itu meliputi C4 sampai C6. Nah, dari pelatihan-pelatihan ataupun keterangan-keterangan yang saya kasih kepada para siswa itu, tidak sedikit siswa memahami hal-hal ataupun soal-soal yang diberikan. Nah, jadi dalam pemberian soal-soal tersebut, saya membimbing dengan perlahan agar para siswa itu mampu memecahkan permasalahan ataupun yang ada pada soal tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah kedepannya pembelajaran ini akan terus Bapak kembangkan? Untuk pembelajaran yang berbasis HOT, saya akan terapkan secara berkelanjutan, karena dengan penerapan soal-soal yang berbasis HOT itu membuat para siswa itu mampu berpikir kritis dalam mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kedepannya para siswa itu mampu nantinya memecahkan soal-soal yang sulit yang berlandaskan atas analogi dan pemikiran yang mereka kuasai. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik, terima kasih kembali.